Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala hal baik yang boleh kita alami, hal-hal yang membuat kita semakin kagum akan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Allah kita, yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara juga karena kita melihat dan juga mengalami anugerah Tuhan yang bahkan tidak bisa kita tolak. Anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Roh Kudus tanamkan dalam diri kita. Anugerah yang tidak bisa kita tolak. Anugerah yang membawa kita pada satu jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Bahkan jaminan-jaminan yang lain, janji-janji Allah yang mulia dan yang manis itu. Hingga hari ini kita boleh hidup semua karena anugerah Tuhan yang tidak bisa kita tolak itu. Dan mari kita terus menikmati anugerahnya dengan cara hidup yang semakin berserah dan bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetap berpengharapan di dalam Dia secara semakin teguh. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Menjadi doa kita juga pagi hari ini, pujian kita bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu
melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Bapak Ibu Saudara, Aidan Wilson Tozer adalah seorang pengkhotbah yang memiliki gairah yang begitu besar akan Allah. Dia pernah merasa heran dengan perbedaan pertumbuhan rohani yang terjadi dalam diri orang percaya. Ia mengamati bahwa sebenarnya semua orang percaya telah minum dari sumber air yang sama, yaitu air kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Telah dibasuh di dalam darah yang sama, yaitu darah Kristus, dan diperbarui oleh roh yang sama, itu Roh Kudus. Tetapi menurutnya, orang percaya berbeda satu dengan yang lain hanya dalam hal karunia rohani dan talenta yang Allah berikan. Tetapi ada kesimpulan lain yang Tozer ini sampaikan, bahwa permasalahan perbedaan kadar pertumbuhan rohani itu bukan salah Allah, melainkan kesalahan itu ada pada lemahnya gairah atau hasrat kita untuk bersungguh-sungguh bertumbuh semakin dekat dengan Allah. Mungkin kita pernah melihat atau mengamati Bapak Saudara, atau kita membandingkan diri dengan saudara seiman kita. Misalkan, dia kok kuat sekali ya, tabah sekali ya. Dia di tengah-tengah penderitaan, kehilangan seperti itu, kok dia bisa kuat seperti itu ya. Kok saya tidak sekuat dia, begitu. Atau sebaliknya, kita melihat orang lain, katanya orang Kristen, katanya pelayanan, kok sikapnya seperti itu ya. Ada banyak komentar, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan yang menunjukkan perbedaan-perbedaan antara kita dengan orang lain. Tetapi yang terutama, perbedaan pertumbuhan rohani, Bapak Ibu Saudara. Menarik yang dikatakan Tozer tadi, bahwa yang menjadi penyebab perbedaan pertumbuhan rohani kita satu dengan yang lain adalah hasrat kita yang lemah atau yang kuat. Jadi keadaan rohani seseorang berkorelasi berhubungan erat dengan intensitas kegairahan kita akan Allah. Kita bisa melihat, dan Tozer sendiri juga melihat dan mengambil contoh dari kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki kerinduan yang besar akan Allah. Seperti Musa dan Daud. Musa, seorang nabi besar yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan dengan berani juga dia meminta kasih karunia yang lebih lagi dari Allah. Dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 13, "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu." Seorang Daud dalam Mazmur 63 ayat 2 juga mengatakan,
dia berkobar-kobar sekali, bergairah sekali bagi Allah. Ya Allah, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerinduan kedua tokoh ini, bahkan yang dikatakan oleh Tozer tadi, itu mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, seberapa kita berhasrat akan Allah, itu menentukan atau berrelasi atau berhubungan dengan pertumbuhan iman kita. Apakah kita semakin kenal Tuhan atau tidak? Atau kita hanya dipuaskan saja dengan cukup ikut ibadah hari Minggu, 1 kali ibadah, atau cukup hanya pelayanan 1 kali jam ibadah di hari Minggu, atau cukup ikut ibadah lalu ikut PA, 1 kali ibadah ikut PA dan ikut persekutuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tentu saja hal-hal itu adalah hal yang baik, tetapi kita perlu berhati-hati dengan sikap hati kita. Mengapa? Karena ada orang yang kemudian hanya ikut 1 kali ibadah di hari Minggu saja sudah merasa menjadi orang yang paling religius, sudah merasa bersih, begitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, relasi kita dengan Tuhan adalah sepanjang waktu keberserahan, penyerahan diri kita, penyembahan kita, pujian kita, dan pengakuan kita akan kebutuhan kita akan Allah. Bahkan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan sepanjang waktu dan sepanjang hari, tugas-tugas, ujian-ujian, kesibukan-kesibukan pelayanan, kesibukan kerja, relasi-relasi, apa yang kemudian menjadi tujuan semua itu selain yang seharusnya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia, menikmati Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan secara intim dan di dalam ketaatan. Mari kita renungkan, apakah kerinduan yang berkobar-kobar akan Allah telah menjadi prioritas di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Hari ini Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Amin.